Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi ya di webinar kita malam hari ini, yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing lagi nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar ekoenzim. Nah, ini bakal menarik banget teman-teman ya, yang pastinya dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Betty Kusuma Wardani. Kalau saya biasanya panggilnya itu dengan Neng Betty. Halo Neng Betty, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, di sini juga sudah ramai sekali ya. Sudah ada dari Neng Lili, sudah ada dari Neng Erna, dan juga tadi kalau nggak salah itu dari Neng Nunik kalau nggak salah tadi ya. Ternyata udah live duluan. Dan juga sahabat Subi yang ada di Instagram ya, yang sudah join live kita malam ini, kami ucapkan selamat datang ya. Oke, sahabat Subi, Neng Betty ini, beliau ini adalah seorang koordinator di bidang pendidikan Ekoenzim Nusantara di Yogyakarta ya, yang mana beliau ini mulai bergabung dengan komunitas Ekoenzim Nusantara atau biasanya itu disingkatnya itu EEN Yogyakarta itu sejak tahun 2020 ya. Oke, sebelumnya boleh diceritakan dulu Neng Betty kepada kita semua awal mula bergabung dengan komunitas Ekoenzim Nusantara dan ketertarikannya itu bagaimana sih Neng? Silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan Mbak Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi ceritanya saya bergabung dengan komunitas ini sih awalnya itu di awal-awal pandemi. Saat itu kan kegiatan di luar itu sedikit, jadi saya menemukan ada banyak sekali webinar-webinar free seperti itu, dan salah satunya itu adalah dari komunitas Ekoenzim yang waktu itu namanya komunitas Ekoenzim Nusantara, yang waktu itu diadakan oleh dari Balikpapan. Nah, waktu itu saya hanya join sebagai peserta, dan kebetulan salah satu peserta itu ada yang dari Yogyakarta juga, dan beliau ini aktif sekali mensosialisasikan apa yang beliau dapat dari yang di kelas kami. Nah, akhirnya kami sempat berbincang, akhirnya ketemu dengan beberapa orang juga yang peduli lingkungan dan sudah mengetahui ekoenzim itu sendiri, dan akhirnya kami juga menjadi salah satu cabang dari Ekoenzim Nusantara ini sendiri yang di Jogja. Dan yang di Jogja sendiri baru di 1 tahun kemudian setelah Ekoenzim yang dari pusat itu terbentuk. Baru di Jogja baru terbentuk, dan waktu itu sudah dimulai juga kelas-kelas online-nya melalui WA group seperti itu. Awalnya itu mentornya tetap dari yang Balikpapan, tapi setelah di kelas ke-6 mentor dari Balikpapan itu meminta dari Yogyakarta untuk menghandle sendiri kelas-kelas yang diadakan. Akhirnya saya mulai menjadi mentor di kelas 7, dan kita juga ada beberapa teman yang lain bergantian, dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mencapai di kelas yang ke-20 seperti itu. Dan insya Allah di bulan Oktober nanti Ekoenzim Nusantara secara nasional akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-3. Ya, nanti pasti akan ada banyak acara, mungkin nanti di daerah-daerah biasanya akan ada infonya. Ya mungkin seperti itu dulu perkenalan singkatnya. Terima kasih. Luar biasa banget Neng Betty. Berarti berawal dari pandemi ya. Ternyata pandemi itu berpengaruh banget ya. Dan ternyata sampai sekarang itu udah 20 kelas, ini luar biasa banget Neng Betty ya. Sudah mau anniversary ya, ke-3 tahun ini ya. Ketiga berarti ya. Oh iya. Ketiga, kalau yang Jogja sendiri baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Oke, keren banget. Semoga nanti untuk acaranya sukses Neng Betty, dan juga selalu sukses terus untuk Ekoenzim Nusantara ya. Amin. Amin. Oke, Sobat Subi,
siapa sih yang belum kenal dengan ekoenzim atau mungkin sudah banyak yang pernah mendengar ya istilah dari ekoenzim, yang mana ekoenzim sendiri adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, dan pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan udara, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik, sayur mentah, dan buah yang belum diolah. Jadi bisa dibuat oleh teman-teman yang ada di rumah ya. Ekoenzim dapat dijadikan sebagai cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya ekoenzim merupakan reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cara ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Nah, untuk malam hari ini kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol seputar ekoenzim ya untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari yang pastinya ini tuh bisa dipraktikan juga ya di rumah kita nanti, yang pastinya bahan-bahannya juga pasti gampang banget ya Neng Betty ya. Ya. Oke, nah untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Neng Betty. Terus kalau dari Sobat Subi di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung disiapkan aja, atau nanti ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan aja di room chatnya ya. Ada room chatnya, nanti saya bantu bacakan dari Neng Betty yang bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan Neng Betty langsung saja memaparkan materinya, silahkan. Screen saya sudah terlihat jelas ya? Sudah. Oke. Nah, kita mulai dari apa itu ekoenzim. Nah, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari hanya 3 bahan saja, yaitu gula, sisa buah atau sayuran, misalnya seperti kulit atau potongan batang-batangnya yang masih segar, kemudian air. Rumusnya itu kita mudah sekali ya, gampang sekali diingat, 1:3:10. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian lama pembuatannya itu kalau di Indonesia, yaitu di wilayah tropis 3 bulan, dan di wilayah subtropis yang lebih dingin itu 6 bulan. Nanti hasilnya adalah cairan yang berwarna kecoklatan, nanti aromanya itu asam segar. Warnanya itu bervariasi ya, jadi tidak selalu sama. Jadi tergantung nanti dari jenis gula yang kita gunakan ataupun dari sisa buah dan sayur yang kita gunakan. Karena ini buatan sendiri, jadi tidak seperti pabrikan yang warnanya harus selalu sama, baunya selalu sama, enggak. Jadi nanti aromanya itu pun juga akan berbeda-beda, tapi yang jelas aromanya itu adalah asam segar. Seperti itu. Nah, siapa sih yang menemukan ekoenzim ini? Nah, formula pembuatan ini ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompafong dari Thailand. Beliau melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Jadi sudah berapa tahun? Sudah 40 tahunan ya. Sudah lama sekali. Oke. Kemudian ekoenzim ini diperkenalkan secara luas oleh Dr. Joe On ya, dari Malaysia. Beliau juga belajar langsung dari penemunya. Beliau rajin sekali ya, suka sekali untuk sosialisasi ekoenzim ini kemana-mana. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih harus ekoenzim? Kita tahu sampah rumah tangga kita itu sebagian besar adalah sampah organik. Dan sebagian besar sampah organik itu berakhir di TPA, mengakibatkan pembusukan dan akan menimbulkan gas metana, kemudian resikonya itu banyak sekali. Sekarang
gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya, semua orang pasti sudah tahu ini. Nah, dari gas metana itu pun juga dia juga bisa menimbulkan ledakan. Salah satu contoh itu ada di Desa Lewi Gajah di tahun 2005. Itu ada ledakan TPA. Itu menghilangkan banyak nyawa, banyak rumah, dan desa dan lahan pertanian itu tertimbun sampah semua. Nah, dengan membuat ekoenzim ini, makanya kita juga berperan mengurangi sampah-sampah rumah tangga kita berakhir di TPA. Hanya kemudian yang kedua, kenapa kita harus menggunakan ekoenzim? Di lingkungan rumah tangga kita sebagian besar itu kita menggunakan bahan-bahan kimia untuk pembersih dan baik untuk badan maupun untuk rumah itu kan kimia yang berbahaya ya. Nah, ekoenzim ini merupakan salah satu alternatif yang bagus untuk menggantikan bahan-bahan kimia ini. Selain itu, kita juga bisa mengurangi produksi limbah kimia, sampah plastik yang kita beli untuk kemasan produk-produk yang kita beli itu juga. Nah, untuk manfaatnya nanti akan kita bahas di akhir ya. Nah, dengan membuat ekoenzim maka kita juga berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup sehat. Nah, caranya seperti tadi rumusnya sudah kita ini di awal, 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur atau kulit buah, kemudian 10 bagian air. Nah, caranya gimana? Untuk menentukan, misal kita punya kapasitas wadah 10 liter. Kalau saya biasanya, saya menghitung dulu kapasitas wadah, misalnya pakai toples, saya hitung dulu ini kapasitasnya menampung berapa liter air. Misal, dia ingin menampung 10 liter, maka volume air yang kita bisa gunakan adalah 60% dari volume wadah. Jadi kita tentukan dulu volume wadahnya menampung berapa, baru kita isi 60% dengan air. Nah, dari 60% ini berarti dia adalah porsi 10 bagiannya. Porsi 3-nya berarti 1.800 gram sisa buah dan sayuran. Kemudian 1 bagian gulanya adalah 600 gram. Jadi 600 gram gula ini adalah 1 bagian, kemudian 3 bagiannya sisa buah dan sayuran itu 1.800 gram, dan airnya 6 liter. Nanti jika bingung bisa ditanyakan ya. Nah, wadah yang bisa kita gunakan, kita usahakan pertama wadah yang tidak bermulut sempit, seperti botol sisa air mineral ataupun galon. Kalau galon ataupun botol air mineral biasanya digunakan untuk menyimpan hasilnya kalau sudah jadi. Dan tidak boleh yang kaca dan maupun logam. Karena fermentasi nanti akan menyebabkan logam mudah berkarat, atau ketika fermentasi di awal menimbulkan banyak gas, nanti kalau menggunakan wadah kaca akan rentan pecah. Jadi sebaiknya menggunakan wadah yang berbahan plastik dan bermulut lebar. Boleh pakai toples ataupun tong-tong yang seperti pada layar di sini. Nah, kemudian untuk air yang bisa digunakan, air hujan bisa, tapi nanti dia ditampung dulu, diendapkan, nanti kita ambil bagian atas yang bersih. Sama juga dengan air buangan AC, kita endapkan dulu, kita ambil yang bagian bersihnya. Air sumur bisa, air pump juga boleh. Sama kalau air pump ya diendapkan dulu agar nanti kaporitnya mengendap. Air galon ataupun air isi ulang juga bisa digunakan, hanya saja jika ada air yang lain lebih baik gunakan air yang lain karena justru akan biayanya tinggi jika kalau pakai air galon atau isi ulang.
Nah, untuk gulanya, kita boleh menggunakan gula apa saja asalkan bukan gula pasir. Kenapa tidak boleh gula pasir? Karena gula pasir itu sudah mengalami refinasi atau pemutihan. Yang bisa digunakan biasanya adalah molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Kategori sayuran dan buah yang bisa dipakai. Semua sisa buah dan sayuran boleh digunakan kecuali sudah dimasak, busuk, berulat berjamur, berminyak seperti kelapa ampas atau misal seperti kulit buah alpukat, kemudian yang berminyak itu ya, selain berminyak yang bergetah sebaiknya juga jangan digunakan seperti sisa kulit buah nangka ataupun lain-lainnya yang bergetah ya. Kemudian yang kering atau keras seperti kayu atau kulit ketela itu juga, yang keras itu juga nggak bisa. Seperti kulit salak itu juga tidak disarankan. Intinya yang sudah dimasak, busuk, berulat jamur, minyak ataupun kering itu sebaiknya tidak digunakan, tapi masih bisa dibuat misalnya untuk pupuk gitu ya. Nah, kemudian apakah harus dipotong kecil-kecil saat membuat? Itu tergantung ya. Kalau bisa sih enggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak sempat, tidak perlu dipotong kecil-kecil pun tidak masalah. Ya, kemudian semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzimnya. Jadi kita biasanya menyarankan minimal ada 5 macam bahan yang bisa dimasukkan, 5 macam sisa sayur dan buah. Tapi kalaupun tidak apa-apa, nanti ketika panen kita bisa mencampurkan hasil panen agar enzimnya semakin kaya, seperti itu. Nah, langkah pembuatannya, gunakan wadah yang sudah bersih. Kemudian diukur volumenya, masukkan air maksimum 60% dari wadah. Setelah itu masukkan takaran gula, yaitu di 10% dari barat air, yaitu 1 bagian. Kemudian diaduk, setelah tercampur, kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran sebesar 30% ataupun 3 bagian. Setelah itu, tutup rapat, beri label tanggal pembuatan dan tanggal panennya. Jadi kalau misalnya dibuat hari ini di tanggal 7, nanti kita akan panen di tanggal 7 di bulan November, Desember, Januari. Seperti itu. Nah, kadang ada yang, kalau dulu kita disarankan untuk membuka di hari ke-7 dan hari ke-30 untuk mengaduk. Kalau sekarang tidak diwajibkan ya, tidak harus, kecuali jika di wadah itu memang menyimpan banyak gas, jadi sebaiknya dibuka sebentar untuk mengeluarkan gasnya agar tidak meledak atau tidak meletus. Okay. Kalau sudah 1 bulan itu harus didiamkan, sebisa mungkin jangan diganggu, seperti itu. Nah, lokasi penyimpanan disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung, tidak terkena hujan, sirkulasi udara baik, dan tempatnya yang bersih ya, jauh dari toilet, jauh dari tempat sampah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita rumah tangga nih, kadang kita punya wadahnya besar, tapi sisa dapur yang kita kumpulkan nggak mencukupi. Itu ada tips untuk mencicilnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menyiapkan dulu larutan air dan gulanya sesuai kapasitasnya, 60%-nya dan 1 bagiannya. Baru nanti kita mencicil sedikit demi sedikit, kita masukkan sisa sayur dan buahnya sambil dicatat. Oh, tanggal sekian saya memasukkan sekian gram. Tanggal sekian gram sampai
terpenuhi jumlah 3 bagiannya. Nah, waktunya berapa lama? Sebenarnya tidak ada batasan waktu, tapi kami menyarankan sebisa mungkin tidak lebih dari 2 minggu. Karena perhitungan tanggalnya nanti dihitung dari tanggal bahan organik itu terpenuhi. Sisa buah dan sayuran itu dianggap sebagai tanggal pembuatan. Semakin lama kita mencicil, maka kita akan semakin mundur tanggal pembuatannya dan panennya akan semakin mundur juga. Jadi kami menyarankan kalau bisa dalam 2 minggu sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memanennya setelah 90 hari atau 30 bulan, kita bisa langsung menyaring ampas dan cairannya. Nah, baik ampas dan cairannya itu bisa dimanfaatkan semua ya, nanti bisa di belakang manfaatnya. Nah, ekoenzim ini sendiri tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Jadi dia prinsipnya seperti wine. Semakin tua umur ekoenzim, dia akan semakin bagus, semakin baik. Nah, cara penyimpanannya itu harus di wadah tutup rapat seperti botol-botol sisa air mineral itu bisa digunakan. Nah, saat pembuatan ini nanti ada kemungkinan muncul semacam jamur putih halus. Jamur putih ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya nanti bisa buat masker wajah gitu. Nah, ini pengemasannya bisa dikemas di botol-botol kecil seperti ini atau galon. Jadi pengemasannya menggunakan yang tutupnya kecil ya. Kalau yang tutupnya besar seperti toples, menurut pengalaman saya itu dia akan cepat rusak. Nah, standar baik ekoenzim, standar yang baik itu apa sih? Sebenarnya ini tidak wajib ya, karena pH itu nanti dia akan bisa turun seiring waktu. Jadi misalnya kita saatnya panen ternyata pH-nya masih 4 atau di atas 4, tidak masalah. Nanti seiring waktu dia akan turun pH-nya. Kemudian yang pasti aromanya harus asam segar khas fermentasi. Karena kalau aromanya itu tidak enak, seperti bau busuk itu gagal ya. Jadi sebaiknya aromanya itu dipastikan asam segar seperti itu. Cuman jarang sekali sih kalau gagal selama wadahnya tertutup rapat. Nah, manfaat ampasnya nih setelah panen. Setelah panen ampas halusnya kita bisa gunakan untuk membersihkan kloset. Jadi kita blender halus, nanti kita tuang pada malam hari. Nah, besoknya itu baru diguyur seperti itu. Kemudian ampasnya bisa kita keringkan dengan dijemur, nanti dimasukkan ke kain. Jadi bisa jadi untuk mengharumkan ruangan atau menghilangkan bau-bau di dalam mobil seperti itu. Selain itu, ampasnya juga bisa dijadikan pupuk. Tapi dipastikan kalau untuk pupuk, ampasnya dipastikan kering karena dia masih mengandung cairan yang murni dan kalau langsung diaplikasikan ke tanaman, nanti tanamannya akan panas dan mati. Jadi dipastikan kering, sudah kering ya kalau mau untuk pupuk. Nah, ini sekarang ada resep modifikasi nih untuk ekoenzim untuk sabun cair. Di awal pembuatan kita bisa langsung menggunakan lerak tanpa biji. Jadi rumusnya tetap sama, 1 bagian gula, 10 bagian air, 3 bagian sisa buah dan sayuran, dan ditambah 1 bagian lerak. Nah, tapi kalau memang digunakan untuk di awal kita pengen membuat ekoenzim sabun cair, dipastikan kita tidak menggunakan bahan organik dari kulit buah naga, kulit manggis, ataupun cabai ya. Kenapa? Kalau kulit buah mangga, kulit manggis, itu biasanya dia kalau dipakai untuk mencuci akan meninggalkan noda merah di baju. Dan kalau yang
menggunakan cabai nanti dia akan panas. Kalau saya sendiri cabai tidak pernah saya gunakan untuk membuat ekoenzim. Kemudian ekoenzim aromatik. Nah, kalau ekoenzim aromatik ini biasanya dari ekoenzim yang sudah dipanen. Jadi setelah dipanen itu nanti kita akan fermentasi kembali, tapi kita memilih bahan organiknya yang digunakan untuk fermentasi yang kedua. Misalnya kita pengen bau jeruk, kita pengen kasih kulit-kulit jeruk. Kita pengen bau melati, nanti kita kasih daun melati, bunga melati kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang ekoenzim aromatik ini bisa kita pakai untuk spray ruangan, untuk penyegar ruangan, seperti itu. Nah, fermentasi yang kedua ini berapa lama? Yaitu 1 bulan lamanya. Nah, ini menambahkan 10% dari bahannya. Jadi misalnya dalam kita biasanya kalau fermentasi yang kedua untuk aromatik menggunakan botol yang kecil, yang seperti botol sisa air mineral. Pakai mulutnya kecil itu tidak apa-apa karena di fermentasi kedua ini tidak sebanyak di fermentasi pertama muncul gasnya. Jadi relatif lebih aman. Jadi nanti botol itu kita bagi 10 bagian, 8 bagiannya itu kita isi cairan ekoenzim murni yang sudah kita panen, kemudian 1 bagiannya itu kita isi dengan bahan aromatik yang kita mau. Nah, di sini ada contoh-contohnya, bisa pakai daun jeruk purut, pakai mint, sereh, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang bisa timbul yang menyebabkan ekoenzim kita itu bermasalah. Ada muncul belatung. Biasanya itu wadahnya kurang rapat tutupnya. Nah, untuk memperbaikinya dipastikan belatungnya itu kita ambilin, kita bersihin dulu, kemudian di wadahnya kita tutup rapat, kita jemur selama 30 menit saja per harinya. Nah, nanti selama 3 hari. Nah, setelah 7 hari nanti dicek lagi, ketika sudah bersih belatungnya, kita tetap bisa lanjut fermentasi sampai saatnya panen. Kemudian masalah yang kedua, jamur. Nah, kalau jamur yang muncul itu jamur yang putih, itu jamur itu tidak masalah ya, itu jamurnya jamur yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau timbul jamur yang hitam, kemudian baunya tidak enak, seperti bau got, itu biasanya terkontaminasi sama mikroba yang tidak baik. Solusinya sama, seperti yang ketika muncul belatung, nanti kita bersihkan jamurnya, kemudian kita jemur 30 menit per hari selama 3 hari. Kita cek kembali setelah 7 hari, kalau baunya itu berubah menjadi bagus, itu kita tetap lanjutkan. Tapi kalau baunya itu tetap tidak berubah, kita harus menambahkan takaran gulanya sebanyak takaran gula di awal. Seperti itu. Nah, nanti dari hasil ekoenzim yang timbul jamur hitam ini bisa kita gunakan untuk pupuk atau untuk melancarkan saluran got. Sebaiknya yang timbul jamur ini tidak kita gunakan untuk treatment kebersihan rumah ataupun treatment di badan kita. Nah, ini ya, kalau tidak hilang bau gotnya, ditambahkan takaran gulanya seperti awal pembuatan. Nah, ini informasi tambahan aja. Kalau beraroma alkohol setelah 1 bulan, beraroma asam segar seperti juga setelah 2 bulan, biasanya seperti itu. Nah, nanti juga ada kemungkinan tumbuh lapisan jamur seperti jelly. Mungkin kalau di minuman apa itu yang kayak Scooby ya, itu wajar, tidak apa-apa. Itu nanti bisa dimanfaatkan juga lapisan jamur atau jelinya. Nah, ini jamur yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi kalau tumbuh jamur seperti ini, tidak apa-apa, jangan khawatir.
ini bukan artinya gagal. Tapi jamur ini tidak selalu muncul kalau wadah kita benar-benar rapat. Nah, sekarang kita mau bahas manfaatnya nih. Sebelum kita bahas manfaatnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak Ika? Ada pertanyaan kah? Iya, Neng Betty, tadi kan untuk ekoenzim itu kan nggak ada expirednya ya Neng ya? Tidak ada expirednya, betul. Berarti nanti kalau misalnya kayak gini nih, misalnya kita udah pakai ini, udah udah siap dipakai. Terus kalau misalnya dalam beberapa bulan kita nggak pakai, terus kalau misalnya kita mau pakai lagi itu juga berarti masih bisa Neng Betty? Masih bisa selama penyimpannya baik. Jadi meskipun itu sudah kita panen dan tidak ada expiry-nya, tetap kita harus perhatikan kondisinya. Kalau dia baunya berubah menjadi bau agak membusuk seperti itu sebaiknya tidak digunakan. Jadi penyimpanannya tetap harus rapat seperti itu. Kalau penyimpanannya rapat, bagus, itu bahkan sampai puluhan tahun itu tidak masalah. Sama seperti wine prinsipnya. Jadi semakin tua umurnya dia akan semakin bagus. Seperti itu. Oke, tadi ada yang penting tidak berubah bau ya. Tidak berubah bau jadi busuk. Itu aja. Oke. Jadi baunya yang menjadi kayak tolak ukurnya gitu ya, Neng ya? Ya. Kalaupun nanti dia akan timbul jamur putih, itu juga nggak masalah. Itu masih bisa dipakai. Oke, gitu. Ini ya dari Neng Eli. Kalau timbul jamur putih sebaiknya dibuang atau tetap di dalam wadah? Boleh jamur putihnya diaduk? Kalau jamurnya boleh saja diaduk, hanya sebaiknya jamur putih itu bisa diambil. Bisa kita manfaatkan nanti untuk masker ya. Jadi jamur itu kita menyebutnya jamur Petera. Biasanya kita ambil nanti bisa kita aplikasikan ke wajah, kita oles tipis aja. Tapi sebisa mungkin tidak lebih dari 5 menit ya dia nempel di wajah. Lalu kita basuh. Gitu. Nanti seminggu bisa 2 kali lah, sekali atau 2 kali. Nah, jamur ini kalau kita ambil, kita bisa pelihara. Caranya memelihara itu kita ambil cairan ekoenzim yang sudah jadi ya, yang sudah fermentasi minimal 3 bulan, kita pelihara dengan air fermentasi itu. Itu caranya. Atau kalau misalnya kita simpan dalam kulkas, itu bisa kita gunakan maksimal 3 hari, setelahnya harus kita buang. Seperti itu. Hanya jamur ini bisa kita ambil itu saat panen atau sebelum dia usianya 30 hari atau 1 bulan. Kalau ekoenzim ini sudah berusia 1 bulan atau 30 hari, sebaiknya tidak perlu diganggu. Tidak boleh diganggu-ganggu. Karena kalau nanti kita sering buka tutup, nanti justru itu akan menimbulkan masalah-masalah itu tadi, misalnya ada belatung atau malah tumbuh jamur hitam kayak gitu. Jadi kalau memanfaatkan jamurnya sebaiknya sebelum 30 hari atau setelah panen. Walaupun sebelum 30 hari sebisa mungkin jangan sering-sering membuka tutup supaya tidak muncul kontaminasi seperti itu tadi. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Neng Eli. Ya, tadi dari Neng Lili, kalau bau busuk harus dibuang? Kalau bau busuk diperbaiki dulu. Tadi ini kalau masih masa fermentasi, nanti kita perbaiki dulu dengan kita, kalau muncul jamur hitamnya, kita buang dulu jamur hitamnya, kemudian kita jemur di panas matahari selama 3 hari, perharinya cukup 30 menit saja, kemudian dalam kondisi tertutup. Nanti dicek setelah 7 hari, jika baunya tidak berubah, maka harus menambahkan 1 bagian gula lagi seperti takaran di awal.
Kemudian nanti dipanen seperti biasa pada saat masa panen, hanya nanti dimanfaatkan untuk pupuk ataupun untuk menyiram saluran yang mampet seperti saluran got, atau bisa kita gunakan untuk penjernihan di sungai ataupun apa. Yang jelas jangan kita gunakan untuk treatment badan ataupun untuk treatment bersih-bersih di rumah. Itu aja, tetap bisa, tetap ada manfaatnya. Jadi jangan langsung dibuang begitu saja. Saran saya sih seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab Neng Lili. Oke, jadi hanya perlu dijemur aja ya Neng. Misal tadi kalau yang ada dari belatungnya itu kan berarti belatungnya itu kan Bersihin dulu. Ya dibersihin dulu. Jadi tinggal kita jemur ya. Berarti nggak perlu diganti wadah juga Neng Eli? Nggak perlu. Oke. Kita bisa lanjut ke manfaatnya dulu, nggih? Oke. Ya, oke. Kemudian kita ke manfaat. Nah, manfaat sendiri sebenarnya ekoenzim itu terbagi dari 4 ya. Ada untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesehatan, untuk air, udara, tanah, dan pertanian. Nah, mungkin kalau nanti misalnya waktunya terbatas, kita membahas beberapa manfaat saja dulu. Insya Allah nanti lain kali jika ada kesempatan mungkin kita bisa membahas lebih lanjut ya mengenai manfaatnya. Nah, untuk sehari-hari nih, ekoenzim itu bisa sebagai pembersih alami. Contohnya untuk mengepel, untuk sebagai deterjen, untuk membersihkan pestisida, untuk sabun cair ataupun karbol. Nah, kalau untuk mengepel ini biasanya saya menggunakan 1 tutup botol air mineral yang dicampurkan dengan setengah ember air. Kita pakai untuk mengepel di lantai. Nanti bisa di-adjust saja. Sebenarnya takaran ini tidak mutlak ya. Cuman ini takaran standar. Jika dirasa kurang sih, misalnya kadang kok saya ngerasa lengket ya ketika takarannya segini, oh ya sudah berarti dikurangi aja biar tidak terlalu lengket, misalnya untuk mengepel seperti itu. Kemudian untuk pembersih rumah tangga, untuk cuci piring, nah kita bisa mencampurkan ekoenzim ini dengan sabun cuci piring yang kita beli di supermarket. Nah, selain dia membantu membersihkan, cairan ekoenzim ini juga bisa meminimalkan, menetralkan zat-zat kimia yang terkandung di sabun-sabun yang kita beli di pasaran, ya. Jadi bisa menetralkan itu. Kemudian sebagai deterjen dan pelembut alami. Nah, biasanya untuk deterjen maupun untuk sabun cuci piring, takarannya adalah 1:1. 1 bagian deterjen ataupun 1 bagian sabun cuci ditambah 1 bagian ekoenzim. Nah, itu nanti kita campur. Jadi misalnya kita biasanya menggunakan 2 sendok takar untuk mencuci, misal seperti itu. Nah, nanti 1 bagiannya itu cukup diganti dengan ekoenzim saja. Jadi nanti kita akan lebih mengirit deterjen juga. Kemudian untuk pembersih alami karbol itu untuk lebih mudahnya biasanya menggunakan sprayer. Nah, nanti sprayernya itu bisa disemprotkan ke tembok-tembok ataupun di lantai kamar mandi, kemudian disikat seperti itu. Nah, untuk sabun cair alami juga bisa. Saya juga sudah pernah membuat sabun cair alami ini untuk deterjen menggunakan mesh. Nanti bisa dicampurkan, ataupun membuat sabun alami yang dengan metode sabunifikasi. Saya juga sudah pernah membuatnya, sabun ekoenzim. Kemudian untuk membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Nah, ini nanti kita bisa merendam dulu
sayuran ataupun buah-buahan yang akan kita masak atau akan kita konsumsi selama 45 menit dengan cairannya diencerkan. Jadi nanti misalnya dalam satu baskom kita isi dengan air, setengahnya dengan air, kita tambahkan 1 tutup botol ekoenzimnya, kemudian kita rendam. Setelah 45 menit nanti baru kita olah. Nanti biasanya rasanya akan lebih seger, seperti itu kalau menurut teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh sebagai cairan pembersih alami, bisa untuk membersihkan kerak-kerak yang gosong. Nah, tapi untuk membersihkan kerak-kerak yang gosong ini tergantung ya. Jadi jangan mengharap sekali pakai langsung kinclong, enggak. Jadi kita memang membutuhkan waktu yang lama karena ini alami. Cuman cukup membantulah daripada tanpa ada yang lainnya. Nah, kalaupun untuk menghilangkan noda-noda kuning pada toilet, itu pun juga bisa. Nanti digosok sedikit-sedikit rutin, nanti juga akan sudah bisa bersih, seperti itu. Nah, selain itu ekoenzim juga bisa dipakai untuk perawatan diri. Mungkin orang mikirnya, loh, sampah kan kotor ya, masa dipakai buat gosok gigi, masa dipakai buat kumur-kumur, buat mandi. Mungkin beberapa kan mikirnya seperti itu. Awal-awal saya pun juga merasa agak gimana gitu. Cuman kalau karena saya bikin sendiri, jadi saya yakin ketika membuat itu kan kita cuci bersih dulu, meskipun itu sisa sayur dan buah, dipastikan harus dicuci bersih dulu sebelum kita buat. Nah, awalnya saya ngeri-ngeri sedap juga ketika mau coba gosok gigi pakai ekoenzim. Tapi lama-lama saya ngerasa nyaman seperti itu. Kalaupun saya misal perbedaannya itu ketika saya gosok gigi pakai pasta gigi, biasanya setelah gosok gigi itu ada rasa kayak berat gitu di mulut. Nah, setelah pakai ekoenzim ini dia agak ringan di mulut. Cuman mungkin ada yang bilang juga bukannya ekoenzim itu asam. Nanti kan kalau asam kan nggak baik ya buat mulut, buat kumur-kumur. Kita di sini tidak menggunakan ekoenzim murni. Jadi kita cairkan dulu. Jadi kalau untuk kumur-kumur dan gosok gigi, kita menggunakan 1 gelas air dan diberi biasanya kalau saya hanya sedikit ya, 1/4 ataupun setengah tutup botol ekoenzim. Jadi dipakai buat kumur-kumur ataupun untuk gosok gigi, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa untuk toner, untuk face mist. Nah, nanti kita bisa mencampur dengan air suling. Perbandingannya 1:400. Jadi kalau kita menggunakan 400 ml air suling, kemudian kita hanya membutuhkan 1 ml saja ekoenzim. Itu sudah bisa kita pakai sebagai face mist. Nah, ini rata-rata yang sudah pernah memakai, itu biasanya mereka yang jerawatan cukup berkurang jerawatnya. Nah, ini juga bisa dicampurkan pada shampoo dan sabun mandi komersil, pabrikan, perbandingannya sama 1:1. Itu juga akan membantu meminimalkan bahan-bahan kimia yang di situ. Nah, ini kegunaan jamurnya tadi. Jamur yang berbentuk jelly itu biasanya kita sebut sebagai mama enzim. Nah, mama enzim itu bisa dipakai juga sebagai masker atau pereda demam seperti kompres. Nah, mama enzim sendiri ini setelah digunakan itu bisa disimpan lagi. Caranya harus dibersihkan dulu. Setelah digunakan dicuci dengan air bersih, kemudian dipelihara lagi di cairannya. Jadi nanti memelihara mama enzim ini sama caranya seperti Scooby ya. Jadi dia dipelihara di air di mana dia tumbuh, di mana dia muncul. Kemudian jamur putihnya nanti juga bisa dipakai buat masker,
Tapi cukup 5 menit saja. Nanti biasanya kulitnya akan terasa kencang seperti itu. Nah, manfaatnya selain itu juga bisa untuk kesehatan. Nah, untuk mandi, jadi kalau misalnya saya capek dari luar itu, saya campurkan ekoenzim di ember ataupun di bak mandi. Nah, nanti setelah mandi rasa badannya itu lebih seger daripada nggak pakai. Dulu saya pernah rasanya itu capek sekali, pengen kayak udah mau sakit gitu. Akhirnya saya coba berendam ini ya, nggak sekedar mandi, tapi saya coba merendam badan saya. Setelah saya keluar dari bak berendam, badan saya itu rasanya langsung seger lagi. Jadi kayak nggak jadi sakit kayak gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, selain itu dia juga bisa untuk detox. Salah satunya dengan merendam kaki. Nah, merendam kaki ini kita menggunakan suhu air yang hangat-hangat kuku sekitar 38-40 derajat Celcius. Nanti direndam selama 20 menit. Manfaatnya banyak nih. Bisa memperlancar peredaran darah, memberikan rangsangan terhadap titik syaraf, membantu proses penyembuhan, bisa menghilangkan insomnia. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi nggak enak badan pun boleh kita juga merendam kaki. Setelah direndam kaki, nanti kakinya dikeringkan, nanti kita balur pakai minyak kayu putih ataupun minyak angin lainnya, dan kita berangkat tidur, insya Allah nanti akan lebih baik. Selain itu juga pakai hand sanitizer juga bisa. Nah, ini takaran untuk hand sanitizer sama dengan face mist tadi ya, bisa 1:400. Seperti itu. Nah, ini juga ekoenzim juga bisa mengatasi berbagai luka. Ekoenzim sendiri dia reaksinya cepat sekali ya ketika untuk luka baru. Misalnya kita tersayat pisau gitu, langsung kita semprotkan ataupun kita balurkan ekoenzim, insya Allah nanti pendarahannya itu akan cepat mampet seperti itu. Nah, ini beberapa luka yang sudah terbukti bisa dengan treatment ekoenzim. Tapi sebelumnya saya tegaskan di sini, ekoenzim itu bukan obat ya. Kalau kita mendapatkan treatment dari dokter, kita mendapatkan obat yang harus kita konsumsi dari dokter, ataupun harus kita aplikasikan dari dokter, tetap kita mengikuti ya. Bukan berarti kita tidak melakukan treatment dokter, kita hanya ekoenzim saja, enggak. Jadi ekoenzim di sini fungsinya membantu proses penyembuhan lebih cepat dibandingkan tanpa ekoenzim. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, ekoenzim bukan obat, tapi dia hanya membantu. Meskipun banyak sekali testimoni yang mereka menyampaikan, saya dengan ekoenzim, alhamdulillah sudah bisa gini, sudah bisa begitu, luka saya sembuh, seperti ini, seperti itu. Meskipun begitu, tetap saya tegaskan ekoenzim bukan obat. Jadi tetap treatment dari dokter jika ada tetap dilakukan. Nah, infeksi, alergi, digigit serangga, ini juga bisa seperti contohnya gatal-gatal, nanti dipakai untuk mandi seperti itu. Jadi seperti tadi satu tutup botol bisa dicampurkan dengan 1 ember air, kemudian rutin dipakai untuk mandi, insya Allah akan membantu pengobatannya juga. Kemudian ekoenzim untuk lingkungan nih, ekoenzim juga menghasilkan ion negatif layaknya pepohonan maupun air. Jadi kalau kita tidur dekat dengan ekoenzim, kita tidurnya biasanya lebih terlelap ya, lebih gampang lelap karena biasanya efek ion negatif dari ekoenzimnya itu. Nah, ini contoh ranjang ekoenzim. Jadi membantu untuk
membantu untuk treatment kualitas tidur kalau kita mempunyai kualitas tidur yang tidak bagus. Nah, hanya syaratnya ekoenzim ini berusia minimal 45 hari baru bisa dipakai untuk treatment, ataupun ekoenzim yang sudah panen boleh diletakkan di bawah ranjang. Nah, efeknya 1 tong itu kurang lebih sama dengan 10 pohon bagi tubuh manusia. Ini ekoenzim juga bisa membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik baik di rumah maupun di kantor. Nah, saya di kantor biasanya di dekat komputer itu saya letakkan sekitar 2 botol ekoenzim untuk membantu untuk mengurangi radiasi. Kemudian di dekat seperti TV, di dekat AC ataupun yang memancarkan gelombang elektromagnetik itu bisa dikurangi dengan meletakkan botol-botol ekoenzim di dekatnya. Kemudian manfaat ekoenzim bagi udara, air, tanah, dan pertanian. Ekoenzim juga memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Caranya cukup dengan mencampurkan 1 mili ekoenzim dengan 1 liter air. Kita bisa semprot-semprotkan, bisa menggunakan diffuser ataupun spray biasa. Nah, tempat pengolahan kompos itu biasanya kalaupun disemprot ekoenzim juga bisa mengurangi. Cuman ini harus rutin ya untuk penyemprotan, karena kalau hanya sekali saja itu tidak bisa hilang. Jadi sifatnya hanya sementara, menghilangkan bau sementara. Jadi kalau memang ingin tetap segar, baunya tetap tidak muncul, jadi kita harus rutin untuk menyemprotnya. Nah, ini dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu sampai sini atau waktunya kira-kira masih cukup atau tidak? Waktunya, oh iya udah mau jam 8 ya. Gak terasa ternyata. Ini ada pertanyaan sih Neng Betty. Gimana? Lili ada Sebentar. Gimana? Ada pertanyaan? Iya. Dari Neng Lili. Kalau buat tanaman apakah perlu diselingi dengan NPK? Kalau NPK itu adalah nutrisi ya. Sedangkan ekoenzim ini mohon maaf ya, ini bocilnya deketin lagi. Jangan, anteng dulu, diam dulu ya. Mbak Ani di mana Mbak Ani? Mbak Ani hati hari bonde. Oh ya, jangan tidak sebentar, dicari dulu ya. Ya. Dulu ya. Nih, kalau untuk tanaman itu NPK itu adalah nutrisi ya. Sedangkan ekoenzim ini dia membantu nutrisi itu agar diserap lebih baik di tanaman seperti itu. Jadi ekoenzim ini bukan nutrisi, tapi dia adalah booster seperti itu. Nah, pengaplikasian untuk tanaman ini adalah 1:1000. Jadi untuk 1 mili ekoenzim harus diencerkan dengan 1 liter air. Tapi setiap tanaman punya ketahanannya masing-masing. Jadi kita harus tetap perhatikan di tanamannya. Sekiranya tanamannya itu menguning, nanti bisa lebih diencerkan atau nanti tidak perlu setiap hari, misal seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap hari kita semprot, kita siram, tanamannya itu baik-baik saja, berarti tidak masalah seperti itu. Jadi mohon diperhatikan setiap tanaman punya ketahanannya masing-masing gitu. Ada lagi? Oke. Bisakah ekoenzim bahkan ekoenzim yang sudah matang
Maaf saya nggak bisa diulangi. Oh bisa. Oke, bentar. Ya, bisakah ekoenzim dipercepat dengan menambahkan sudah matang? Tidak bisa, karena ini adalah fermentasi alami, jadi kita tidak perlu menggunakan booster. Kalau kita menggunakan booster, nanti dia tidak akan jadi ekoenzim, karena dalam 1 bulan pertama itu adalah proses pembentukan alkohol. Kemudian di bulan kedua itu adalah proses pembentukan asam. Dan di bulan ketiga baru terbentuknya enzim. Jadi ini adalah proses alami dari alam yang sebaiknya tidak kita utak-atik dan biarkan dia berproses sendiri. Jadi booster apapun tidak kita sarankan untuk pembuatan ekoenzim. Seperti itu. Mungkin kalaupun menggunakan booster nanti hasilnya bukan ekoenzim ya, tapi nanti akan jadi POC. Jadi malah tidak menjadi sejuta manfaat. Jadi manfaatnya hanya untuk tanaman saja. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, semoga bisa menjawab dari Oke, ini belum ada pertanyaan lagi, Neng. Oh, belum ada ya. Oke. Ya, kemudian apakah ini sementara cukup di sini dulu atau mau dilanjut lagi? Ini masih dimanfaat ya, Neng ya? Iya, ini masih dimanfaat sih, cuman manfaatnya ada beberapa lagi sih. Oke. Mau kita sambung besok di Telegram? Oh gitu. Kalaupun mau dilanjut di Telegram, boleh, enggak apa-apa. Oke. Mungkin bisa diselesaikan untuk yang ini dulu kali ya, Neng ya? Maaf gimana? Ya, ini yang slide yang ini belum ini ya, Neng? Gimana? Diselesaikan dulu untuk penjelasan dari slide yang ini. Oh. Ya. Saya kok agak nggak dengar suaranya. Oh iya. Mau diselesaikan dulu untuk slide yang saat ini, Neng, yang setelah 2 hari penuangan. Oh ya, oke. Ini salah satu yang untuk lingkungan ya. Penuangannya itu bisa dilihat dari kondisi airnya. Sebelumnya itu kan terlihat keruh, kemudian setelah dituang itu akan lebih terlihat dasarnya, seperti itu. Cuman ini juga memang harus rutin ya. Dan untuk takarannya sendiri biasanya kita kalaupun untuk penjernihan seperti danau ataupun waduk, biasanya komunitas kami sudah menghitung jumlah debit airnya, jadi nanti kita diperkirakan berapa yang harus dituang, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk tanah dan pertanian, tadinya yang gersang dan tandus itu bisa ditanami kembali, seperti itu. Nah ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanahnya atau kita semprotkan ke tanamannya. Takarannya seperti itu tadi, takaran standarnya adalah 1:1000. 1 mili itu untuk 1 liter air. Nah, ini untuk pengairan sawah. Ini adalah contoh-contoh yang sudah menggunakan ekoenzim. Kelihatan mana yang tadinya gersang, kita juga sudah melihat hasilnya lebih bagus. Kemudian ini ada juga perbedaan sawah yang menggunakan pupuk kimia dan ekoenzim. Biasanya hasil bulir-bulir padinya biasanya lebih banyak. Dan beberapa relawan kami ini juga ada dari petani, banyak yang dari petani juga sudah membuktikannya sendiri. Seperti itu jadi dia menjadi booster hara dalam tanah itu sendiri.
Aplikasinya ini sudah jelas ada 1 mili dengan air 1 liter. Bisa untuk pupuk, diaplikasikan ke tanah ataupun ke tanamannya. Nah, ini adalah takaran aplikasi sehari-hari. Mungkin besok saya akan sharing di Telegramnya untuk materinya ya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca-baca ulang dikala perlu. Oke. Mulai dari membersihkan kompor, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai. Ini aplikasinya sebenarnya tidak terbatas hanya yang tertulis di sini ya. Sebenarnya masih banyak manfaat lainnya. Nah, ini ada juga bisa untuk memandikan peliharaan. Seperti ini. Itu saja sih dari saya. Baika. Iya. Keren banget Neng Betty, luar biasa banget ya. Ini dari awal sampai akhir ya, sampai tadi manfaatnya, dan ternyata masih banyak banget ternyata manfaatnya ya Neng Betty ya. Ya, sebenarnya dari ekoenzim ini masih bisa kita gunakan untuk lain-lainnya, misalnya membuat air pelihara ataupun yang lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak sih kalau ilmunya ya, kalau masih ingin menggali itu sebenarnya masih banyak. Tapi ilmu dasarnya ini tadi yang saya sampaikan ini tadi, kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget dengan cara tadi yang sudah di-share ya. Itu bahan-bahannya juga yang ada di sekitar kita. Tadi kalau dari kulit itu nggak boleh pakai kulit nanas tadi ya Neng ya? Kalau kulit nanas boleh, yang tidak disarankan mahkotanya. Oh, mahkotanya. Okay. Ya, karena kalau mahkota ketika panen itu kan dia tajam ya. Betul. Ya, kalau kulit nanas boleh. Hanya saja memang beberapa orang itu ketika melakukan detox itu ada yang merasa kakinya kok gatal-gatal ya. Biasanya itu karena kulit nanas. Tapi tidak semua orang. Kalau saya pribadi, saya tidak masalah kalau menggunakan kulit nanas. Saya tidak merasakan gatal ataupun apa. Ada juga yang merasa alergi dengan lidah buaya, itu juga bisa. Jadi penggunaan lidah buaya dan kulit nanas sebaiknya dicoba dulu kalau mau untuk pribadi. Dicoba dulu apakah alergi atau enggak. Kalau untuk treatment ya, tapi kalau kita buat untuk yang lainnya, misalnya untuk menjernihkan sungai, danau, ataupun tanaman, itu enggak apa-apa. Kalau misalnya alergi pun kan enggak kena kulit kita, enggak apa-apa. Tapi ini enggak semua orang ya alergi, hanya beberapa seperti itu. Itu sih. Jadi bukan berarti enggak boleh pakai kulit nanas, boleh. Iya, berarti menyesuaikan aja sih sebenarnya sama menyesuaikan kulit aja kita ya Neng ya. Ya, tapi tetap saran saya sebaiknya tidak terlalu pilih-pilih ya. Karena kita kan tujuan awalnya kan mengurangi sampah di TPA gitu. Jadi kadang saya mau bikin ini, saya pinginnya kulit ini, kulit itu, kulit itu, seperti itu. Jadi tidak perlu, apa yang ada dan memenuhi syarat bisa digunakan. Oke, luar biasa banget Neng Betty untuk materinya malam hari ini keren banget, dan juga ini dari teman-teman juga keren banget ya. Tadi sudah aktif bertanya. Tadi ada dari satu pertanyaan dari Neng Lili, kita jawab besok ya Neng ya. Pasti Telegram ya. Dan kita juga besok pasti bakal share juga ya Neng Betty untuk tadi materinya juga pasti bakal besok kita share lagi. Jadi teman-teman jangan lupa join lagi besok ya di Telegram kita jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Neng Betty malam hari ini, keren banget. Dan juga makasih juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga buat kunjungi nih ke marketplace-nya Subiantik ya, di Shopee-nya, Tokopedia, Lazada,
Beli Bukalapak, JD.id, Carousel ataupun juga Shopify. Atau kalau dari teman-teman mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silahkan kunjungi di www.soebiantik.shop ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Neng Betty. Kita ketemu lagi besok ya Neng ya. Ya, Selamat siap. malam, selamat beristirahat. Terima kasih Selamat semuanya. malam.